Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nastahdi wa ilaihi nastaghfir. Innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami hendak menumpahkan segala hidup kami kepada Engkau, wahai ya Allah. Kami hendak berbuat kebajikan kepada Engkau sepanjang usia kami. Tetapi duniamu ini terlalu indah kami pandang, ya Allah. Membuat buta mata kami, membuat hati kami terpesona, sehingga kami terlena dengan kehidupan yang di mata Engkau dunia ini adalah bangka, ya Allah. Tetapi justru dunia ini mencelakakan kami. Kenapa kami zalim terhadap diri kami, ya Allah? Maka di bulan suci Ramadan ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa kami, dosa suami kami, ya Allah, dosa isteri kami dan anak kami. Tutuplah usia kami, ya Allah, dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai baginda Rasul, dan Engkau kami persembahkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami tak tahu malu, wahai baginda Rasul. Entahkah kami ini Engkau terima sebagai umat-Mu, entahkah Engkau tolak. Andaikan kata kami ini banyak melakukan sesuatu yang tidak Engkau redai, wahai baginda Rasul, kami persembahkan dua kepada Engkau. Kiranya Engkau memohonkan ampun kepada Allah buat diri kami. Semoga selawat yang kami ucapkan ini bisa memberikan syafaat kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Pak bapak, ibu-ibu jemaah sekalian yang saya hormati, waktu saya di pondok dulu, Pak, jadi rumah tu kan dari kayu. Ada kebiasaan kami bapak-bapak, ibu-ibu di pondok itu, lantai kayu tu kami licinkan pakai lilin, Pak. Dimasak lilin pakai minyak tanah. Lah dimasukkan minyak tanah ke dalam periuk, masukkan lilin. Dimasak di dapur. Dapur tu sempit, Pak. Pas badan lah. Ketika kami sedang bersenda gurau, Pak, tak tahunya kompor tu masuk api ke dalam periuk tu, Pak. Dek takut rumah kota bakar, kawan langsung ambil kain, ambil periuk tu, Pak, lemparkan keluar, Pak. Pas seketika tiba di muka pintu, kawan tagak, Pak. Tersiramlah minyak tanah tu langsung lengket jua api-apinya, Pak. Memakik-makik, Pak. Jadi kawan ko apa-apa dia tak tahan angin, nyubuk badan tu jua api-api tu ke kamar mandi, Pak. Aduh, kalau di Sumbar tu kebiasaan orang Sumbar tu kan dibuat satu kolam gadang, Pak. Nah, jadi situ permandian umum.
Tak tahan Pak melompek tu ke dalam tu Pak. Memaki-maki Pak. Maki-maki Pak. Lah keluar Pak, api lah padam. Kau menggigil Pak. Tak tatangin tu Pak. Kami gotonglah ke rumah sakit di Bukit Tinggi. Lebih kurang 3 hari dipindahkan ke Pekanbaru. Seminggu lebih kurang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis sudah Pak meninggal dunia. Sama-sama sekolah Pak. Apa yang hendak saya katakan? Seperti itulah nanti awak kau diazab di api neraka Pak. Kita bayang Pak. La ilaha illallah. Engkaulah yang maha kuasa ya Allah. Andaikan kata Allah tak mengampuni kita Pak, itu yang akan kita hadapi. Kemudian Pak Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, api yang kita kenal hari ini di dunia Pak, itu bukan api neraka. Saya coba baca-baca kitab-kitab orang-orang ahli arkeologi Pak. Apabila api kau ditemukan di dunia, lebih kurang 400.000 tahun yang silam Pak. Ditemukan di situs ada negara, 4 negara Pak. Pertama Perancis, Hungaria, Italia dan Cina. Ditemukanlah di situ tulang belulang bekas kena bakar. Berarti ada api. 400.000 tahun yang silam Pak. Dari mana munculnya api menurut ilmu arkeologi Pak? Itu pergesekan batu. Batu digesekkan menimbulkan api. Itu makanya korek api kan menggesek awak Pak. Dalam perspektif itulah asal muasal api. Sebuah gesekan batu-batu Pak. Termasuk kilat. Kalau awak merujuk kepada sejarah keislaman, seketika Nabi Adam jatuh miskin Pak. Banyak kan jatuh miskin Pak. Dulu awak di surga. Apapun yang diminta, tak satu pun yang tidak dipenuhi Allah. Siapa yang salah Pak? Nabi Adam kah yang salah atau Allah? Ada ulama mengatakan itu takdir Allah. Saya tak terima Pak. Kenapa kok Allah yang disalahkan? La taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Hai Adam, sekali-kali jangan engkau dekati pohon ini. You makan Pak. Lah mungkin Allah yang salah tu. Jadi kalau awak kena hukum bukan Allah yang salah Pak. Awak yang salah. Awak yang salah. Terbuang sudah Nabi Adam ke bumi. Jatuh miskin. Tapaso mencari le Pak. Awak harus makan, harus minum. Maka berburulah Nabi Adam Pak. Itu di dalam sejarah-sejarah keislaman. Dapat hewan buruan, Nabi Adam bingung Pak, seperti apa makannya? Tak bisa dimakan Pak, bau busuk. Maka ditunjukkanlah oleh Jibril harus dimasak. Api tak ada seketika itu. Maka berangkatlah Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Nabi Adam hendak makan dan memasak makanan. Coba bayangkan Pak. Lah seperti itu Nabi Adam masih dilayani Pak. Masih dilayani. Allah Maha Pengampun. Jadi saya hendak meminta api. Kata Allah, Jibril, berangkat engkau menemui malaikat Malik. Berangkat ke neraka Pak. Berarti neraka kolado Pak. Di mana tempat wallahu a'lam. Dunia aku gadang Pak. Sejauh mata memandang itu belum habis Pak. Disambung-sambung mata aku Pak, belum habis dunia Allah. Sebegitu luasnya. Apa kata Jibril? Wahai malaikat Malik, aku datang kepada Allah memasukkan proposal. Aku minta api satu saja, sebesar kurma Pak. Apa kata malaikat Malik? Kalau sebesar kurma engkau minta, wahai Jibril, dunia habis sudah. 7 petalah langit dan 7 petalah bumi habis dimakan api Pak. Kalau begitu Pak, yuange Pak. Iulah ada benda yang sepanas itu Pak. Saya contohnya simple saja Pak. Matahari itu Pak. Kalau bumi kau merapat ke matahari Pak, cair Pak. Jadi bagaimana malaikat Malik? Aku minta separuh saja.
Kalau separuh engkau minta, bumi yang punah. La ilaha illallah. Datanglah Jibril menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sebesar apa target yang ku minta yang bisa ku bawakan kepada Nabi Adam? Kata Allah, misqala dzarrah. Jadi model apa nampak jawab abu-abu tabang pak. Cukup sebesar itu kau minta. Jadi ya Allah, datang kepada malaikat Malik. Malik, aku diberi izin sebesar zarrah kau berikan padaku. Dibawa pak kepada Nabi Adam. Sebelum diserah terimakan pak, ditaruh di atas bukit dan gunung. Malele pak. Menghunjam sampai ke bumi yang ketujuh pak. Berapa kecil pak? Rumput-rumput layu. Iko bahaya pak yang. Kalau diagian ke Nabi Adam, habis sudah. Dibawa balik pak. Diserahkan kepada malaikat Malik. Malik, engkau ambil kembali. Tak bisa. Diserahkan pada Nabi Adam. Yang bekas api neraka yang merasuk-rasuk tu pak. Itu yang dipacik Nabi Adam pak. Tu yang buat pagang kini pak. Ibu-ibu masak di dapur, gas diputar. Tik. Itunya pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tidak bercerita saja. Siapa yang lain merasuk bekok bawa pulang. Camkan hidup di rumah pak. Awak kau nanti siapa yang akan selamat dan siapa yang akan celaka pak. Jadi mumpung awak soleh kini pak, kok pendek umur, alhamdulillah pak. Semakin panjang juga kok dunia kau semakin bahaya pak. Yang pertama pak, yang bakal masuk neraka tu yang abadi, tidak akan pernah berubah pak. Sepanjang hidup yang tak mati-mati dan beliau tetap diazab di alam neraka adalah orang yang kafir dan musyrik. Orang-orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala tetap abadi pak. Innal ladzina kafaru wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Tu eskahnya pak, sepanjang panjangnya hidup yang tak mati-mati kekal abadi adalah orang yang kafir dan orang yang musyrik. Tak ada ampun pak. Yang kedua adalah orang-orang yang fasik. Fa amal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Orang-orang yang fasik yang mencoba kabur, cuba kabur pak dari api neraka, walau dia melekat balik dengan cambuk apinya pak. Masuklah balik. Siapakah orang yang fasik? Orang-orang yang mengakui Allah tetapi tidak amanah pak. Nyo akui jo Allah pak. Nabi nyo lecehkan, Al-Quran nyo lecehkan, amanah-amanah dalam agama dia abaikan. Awak sembahyang jo pak, korupsi lalu jo. Awak sembahyang maliang pun satu jo. Awak sembahyang pak, kadang-kadang bersedekah, kadang-kadang menipu jo kena jo pak. Ini adalah orang-orang yang fasik pak. Na'udzubillah min zalik. Awak kau kan model itu pak, terbagi tiga pak. Yang elok sepanjang hidup pak. Inilah orang-orang yang nabi pak. Orang yang soleh, orang yang bertakwa, para ulama. Yang kedua gado-gado pak. Nyo kamu sajid lo pak. Tapi di pasar menipu lo kerajo. Yang ketiga pak, cingkah hak orang pak. Bahasa Minang cingkah hak orang pak. Mambuat onar saja pak. Dilatan belakang menandu atau muka menyipak. Orang kau ada yang elok ini pak. Yang hebat ini seorang saya pak. Kau payah kau pak. Dibawa motor awak tersinggung. Tak dibawa motor awak dipagunjing. Dirapek sakit hati awak. Dijaga jarak nyo kecil awak kurang ajar. Na'udzubillah min zalik. Ini dia pak. Awak di mana kau pak? Sekarang bapak-bapak yang masuk neraka itu pertama orang kufur, kafir musyrik abadi. Yang kedua orang munafik pak. Munafik lain hati lain puluh dan katon pak. Dan ketiga tu pak, ini tadi orang yang fasik kita ini pak. Inilah orang-orang yang akan masuk neraka. Tetapi seketika awak masuk neraka, nama bertukar pak. Yang awak disebut orang muwahhidin, yang pernah bertauhid. Aku pak. Orang yang pernah mengucapkan tauhid, mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Iko modal yang terakhir pak. Lain pernah awak mengucapkan kalimat syahadat. Jadi awak disebut orang muwahhidin. Orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat.
Laikan keluar awak besok dari api neraka, dan berapa lama kita diazab. Tu hukum dunia. Ada yang diponis 5 tahun, ada 10 tahun, ada 18 tahun, Pak. Di neraka tu mau dia tu lebih tu, Ustaz. Rupanya iyo, Pak. Barari ke-7 dapat neraka besok. Ada hadis Nabi dari Aisyah, Pak. Saya yakin hadis ni kuat, Pak. Sebab bukan satu riwayatnya. Berapa lama kita orang-orang mukmin ini akan berada di dalam neraka? Tapi jangan cita-cita lo, Pak. Kata Aisyah, biha saatan. Ada yang di dalam neraka tu cuma 1 jamnya, Pak. Cuman jadi pikiran jam kau, Pak. Jangan dipikiran jam dinding kau. Ada kata Aisyah usbu'an, hanya seminggu, Pak. Seminggu 7 hari. Ada kata Aisyah ba'duhu piha sahron, sebulan, Pak. Ada pula piha sanatan, 1 tahun, Pak. Ada yang paling lama, Pak. Munzu khuliqat ad-dunya hatta tabna. Ada yang tinggal, Pak, semenjak dunia kau dibuat sampai kiamat, selama tunyo berada di neraka. Cuman persoalannya, Pak, apa ibu-ibu, fi yaumin kana miqdaruhu alfah sanah. 1 hari di sisi Allah 1000 tahun dia, awak. Itu nak awak tanggung, Pak. Keuntungan bagi awak cuma 1, Pak. Karena pernah mengucapkan kalimat tauhid, disebut dengan orang muwahhidin. Pada suatu saat kata Aisyah, yadkhuluna fiha, pernah masuk, summa yakhrujun, satu saat awak akan diponis bebas, Pak. Beda-bedanya tergantung banyak dosa yang kita lakukan. Dosa ko barang enggaknya, Ustaz. Maliang nambo pagi, manipu bekok siang, sore bazina, maghrib minum khamar. Bara jumlahnya, Ustaz. Wallahu a'lam, Pak. Tak bisa dihitung, Pak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lai pernah awak mengucapkan kalimat tauhid, kalau kana fi qalbihi misqal, sekecil pun apa keimanan yang pernah awak pegang, di dalam berbagai hadis insya-Allah awak akan keluar, Pak. Cuman bedanya sia yang lama, sia yang sabanta. Menjalang awak mati, apa jalan untuk selamat, Pak? Hanya 2, Pak. Yang pertama, awak harus taubat kepada Allah. Yang kedua, meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kajian kan boleh sampainya, Pak. Pak, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.